Selamat sore Sobat Investor, kembali pada Gudang Saham Update tanggal 20 Februari 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lebih banyak mengenai saham retail. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dari IHSG. Di sini kita lihat pergerakan IHSG sudah kita gambarkan bahwa IHSG sudah break patah ya uptrend channelnya sejak 25 Januari. Nah, tapi untuk tren lebih jangka panjang dari bulan Oktober sampai ke bulan Februari, trennya masih uptrend. Nah, jadi kita sudah sempat berbicara minggu lalu kalau IHSG tidak turun ke bawah pada minggu kemarin, berarti head and shoulder ini tidak ada karena bentuknya sudah berbeda gitu ya. Karena tadi ekspektasinya ada head and shoulder di dekat seperti ini dengan garis seperti ini. Jadi ini left shoulder, head di sini, ini right shoulder, shoulder kanan. Sekarang tapi bentuknya berubah, berbeda. Nah, jadi kalau kita antisipasi pergerakan IHSG minggu depan, ini adalah garis uptrend dari Oktober, sempat tersentuh di 1 Februari di sini. Nah, ini kalau ada koreksi pun, jadi kita sudah gambarkan dengan garis ABC seperti ini. Ini A ini kalau kita lihat di sekitar angka 6.000 sampai 5.950 di sini. Karena ini bertepatan A ini dengan uptrend di sini masih intact ya. Dan B ini ya mungkin masih melanjutkan downtrendnya karena ini baru di tanggal 17 Februari ini baru kita bisa menarik garis downtrend dari high yang ada di tanggal 21 Januari di sini gitu. Nah, apakah dari B langsung naik ke atas kita masih belum tahu kelanjutannya karena downtrend ini masih terjadi gitu ya. Tapi kemungkinan besar paling rendah saat ini yang kita ekspektasikan adalah IHSG turun ke 5950. Kalau minggu depan IHSG akan bergerak datar, mungkin seperti ini, maka kemungkinan besar IHSG akan langsung naik ke atas, mendekati level 6.500. Kalau seperti ini ya, selama 1-2 minggu ke depan deh, katakanlah. Jadi dia tidak turun ke bawah seperti ini, jadi terlalu turun agak sangat kecil kemungkinannya, karena dia bertahan di level antara 6150 dan 6300. Ini ada support yang dynamic di moving average, kalau bisa dilihat ya ada garis-garis di sekitar level 6150 sini. Nah, itu yang kita pikir bisa menjadi support menengah kalau memang IHSG bergerak seperti ini. Nah, jadi dua kemungkinan itu kita lihat dan evaluasi lagi untuk minggu depan. Sekarang kita langsung ke saham retail. Kita mulai dari saham retail Ace Hardware. Nah, Ace Hardware kita gambarkan dari garis uptrend di sini sejak bulan Mei di sini terakhir sempat tersentuh dan memang sangat dekat sekali di sini. 1900-1850 ada resistance yang kuat. Nah, kalau kita lihat ke gambar weekly, ada kemungkinan sebenarnya Ace Hardware membentuk pola inverse head and shoulder. Ini kalau bisa tertembus ke garis dari 1900 atau 1850 ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita coba samakan, ini masih agak lama. Coba saya gambarkan lebih ke ujung. Karena kita mencoba mensamakan dari lebar antara bahu kiri dan bahu kanan. Seperti ini. Nah, bahu kanan ini kalau kita coba simetriskan seperti ini baru akan naik ke atas 1900 mungkin di bulan Juni atau Juli. Jadi masih agak lama. Tapi kalau sudah naik break ke 1900, maka kita bisa lihat secara potensi ini adalah level 1000 ya, sorry. Ini adalah level 1000
sampai 1850, maka bisa potensi untuk Ace Hardware naik ke 2650 next-nya ya, karena ini udah all time high. Tapi seperti dibilang ini adalah lumayan lama karena ini lebih jangka panjang, jadi tidak mungkin Ace Hardware akan uh, menuju 2650 dalam beberapa bulan gitu, karena head and shoulder ini juga terjadi dalam waktu yang lumayan lama, lebih dari 1,5 tahun gitu ya. Sekarang malah hampir 2 tahun lebih gitu. Jadi ini diharapkan untuk bersabar. Tapi kalau Ace Hardware menyentuh level 1470 atau 1500, itu adalah entry point yang baik untuk dibeli. Karena itulah kurang lebih estimasi dari shoulder kanan dari Ace Hardware sendiri, sekitar 1450 di sini. Selanjutnya kita lihat ke Ramayana. Ramayana ini kita gambarkan uptrend dari Oktober juga masih uptrend dan sempat tertembus sebentar di Februari 1. Saat ini lebih ke arah downtrend di sini dari bulan Desember turun ke bawah, belum sempat bisa menembus. Memang ada support kuat di 710. Nah, kalau memang kita mau mencoba entry beli, apakah bisa juga di sekitar 670 di sini, 675. RALS ini kita dari gudang saham sudah sempat membeli di level 600 di sini, 610 kalau nggak salah. Nah, kita perhatikan apakah uptrend ini tertembus atau tidak dari bulan Oktober. Kalau iya, mungkin akan lebih sulit untuk naik ke atas, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya dari RALS juga kita harus lihat downtrend ini yang di channel berwarna biru gelap ungu. Kalau memang bisa menembus 760 dalam beberapa saat, nah ini akan langsung lanjut naik ke level 910 dalam waktu mungkin beberapa minggu. Tapi kalau tidak, mungkin dia akan ke bawah sini, mengetes level 670 dan naik lagi. Kalau dia sudah turun ke level 605, maka akan agak lambat untuk melanjutkan ke level 900. Jadi kita gambarkan seperti ini mungkin secara garis besar ya, seperti ini. Jadi ada sideways yang panjang karena sudah tidak uptrend dari garis ini, gitu ya. Selanjutnya kita lihat saham MAPI. Kalau MAPI di uptrendnya sini sudah patah dari bulan November lalu, sekarang berada downtrend. Nah, tapi secara medium term-nya juga masih uptrend di sini. Kita gambarkan garisnya dari sejak kita lihat chart weekly. Nah, ini dari sejak bulan Maret tahun lalu. Jadi masih uptrend, kita gambarkan seperti itu. Nah, garis itu saat ini berada di level 670. Tapi kalau kita lihat secara jangka lebih kecil lagi, nah di sini adalah support. Jadi kalau sudah lewat di sini tidak terlalu baik untuk MAPI. Jadi bisa dipertimbangkan, ini seharusnya bisa kita sini karena ini lumayan tajam di sini naiknya. Nah, jadi di level 700 ini support. Nah, kalau turun di bawah ini boleh dijual dulu. Walaupun masih uptrend. Nah, apakah dari sobat-sobat sekalian mau menunggu di level 630, silakan. Tapi kalau 630 tertembus, nah ini sudah sebaiknya di cut loss saja untuk MAPI. Tapi MAPI untuk jangka lebih pendeknya masih downtrend. Kalau kita gambar tarik garis seperti ini, nah kita harus menunggu minggu depan apakah dia perlahan-lahan turun ke level 700 ini atau dia bisa break ke atas. Kalau di level 700 dan bertahan, kemungkinan dia akan rebound dan naik. Selanjutnya mungkin ke arah 810 di sini. Seperti itu. Selanjutnya saham ERA. Nah, ERA ini ada di portfolio gudang saham juga. Nah, kita tarik garis dari sebenarnya bulan Desember akhir, ada uptrend yang sangat tinggi setelah dia break sebenarnya di level 1900.
di kita coba tarik sebenarnya di sini 1900-nya pada waktu itu. Jadi setelah break, nah uptrend yang lumayan kencang ini adalah 2575 adalah support, resistance yang sudah di break sekarang menjadi support ini pada waktu di sini di Januari 2019. Nah, saat ini turun menguji support, tapi kalau kita lihat secara jangka pendek, jangka ya mungkin harian, sudah tembus uptrend. Nah, jadi kemungkinan kalau kita bisa pasang stop loss di sini, ini low-nya di 2610, kalau turun di bawah 2610 dijual, atau kita coba jual di sekitar sini. Sekitar 2850, 2870 karena uptrend jangka pendek ini sudah tertembus untuk era. Selanjutnya kita lihat LPPF. Nah, LPPF kita coba lihat dari sejak November 6, kita tarik uptrendnya masih uptrend, kita sudah bisa gambarkan. Nah, ini downtrendnya sudah tertembus pada waktu Februari 8. Nah, jadi masih uptrend juga dan ada banyak support di sini. Kalau memang bisa bertahan di level saat ini 1255 ataupun bahkan 1200, kita bisa lihat ada kemungkinan ini belum terjadi. Jadi kita coba monitor adalah ini namanya head and shoulder kecil. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita coba antisipasi. Nah, jadi seperti ini. Kalau memang dengan teori bahwa head and shoulder ini bahu kiri dan kanan sama, ya berarti ekspektasi di sekitar paling lama bulan Maret akhir. Awal bulan Maret sudah tembus ya. Kalau tidak tertembus berarti ini bukan head and shoulder. Begitu. Nah, kalau memang LPPF bisa seperti itu, maka target dari sini adalah sekitar 1700. Seperti ini, 1700. Berapa lama ya? Ini kita lihat dari head and shoulder-nya. Ini dari sejak Desember akhir sampai Februari. Sekitar 2 bulan. Nah, mungkin dalam 1-2 bulan bisa mencapai level 1700. Seperti itu untuk LPPF. Selanjutnya kita lihat dari range market. Ini kita lihat weekly-nya dulu secara mingguan. Nah, ini kita juga melihat kalau range market bisa bertahan di sini di 356 ya. Ini adalah berarti proses pembentukan head and shoulder. Nah, apakah kita coba lihat dari bulan ya, chart bulanan ya. Nah, seperti ini. Nah, pada ini terjadi sangat panjang ya, jadi dari Juni 2018, jadi sampai 2020 itu sudah hampir 2,5 tahun, jadi hampir 3 tahun. Nah, ini berarti lebih karena sangat jangka panjang. Jadi kalau memang bisa bertahan di level itu, boleh dibeli untuk range. Nah, kalau memang sudah berhasil tembus dari ini lehernya, ini leher head and shoulder, seperti ini. Nah, target selanjutnya kalau di sini itu di level 750 mungkin kita bisa lihat resistance di sini sekitar 650 sampai 700 gitu untuk target selanjutnya dari range. Tapi seperti dilihat di bawah ini adalah penantian yang sangat panjang. Jadi ekspektasi supaya head left and right shoulder-nya sama itu, ekspektasi tembusnya itu di bulan Juli, Agustus. Dan naik ke atas ini tidak akan terjadi dalam 1 bulan, karena pattern ini adalah terjadi dari Juli 2018 sampai Juni 2021, hampir 3 tahun. Jadi ekspektasi mungkin sekitar 1-2 tahun. Mungkin di sini, kalau kita tarik garis di sini,
kesampaian ya di sini. Nah, ini sudah Maret 2023, berarti 1,5 tahun atau 1 tahun dari sekarang. Jadi ini hanya untuk orang yang sabar saja. Tapi pembentukannya di sana. Dan kalau kita lihat fundamental range juga mendukung. Ya, jadi yang harus kita lihat adalah level 350. 350 ini kalau bisa tertembus, bisa turun ke sini, itu untuk jangka panjang bisa ke arah 700-an yang tadi kita lihat dari head and shoulder-nya. Itu sementara kita sudahi saja untuk pergerakan saham minggu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.